Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa qaulu ta'ala fil amri bisyukri. Allah ingatkan kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Ya. Kenapa? Karena semua nikmat itu Dia yang beri. Berterima kasihlah kalian kepada pemberi nikmat. Jangan lupakan Dia. Jangan lalai seolah-olah akan mengatakan ini memang hakku. Karena ilmuku aku dapat rezeki seperti ini. Aku kaya raya karena memang kepintaranku. Ya, sebagaimana lupanya Qarun yang mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Harta bendaku ini semuanya karena ilmuku aku dapatkan. Dia lupakan Allah Jalla wa'ala. Allah perintahkan kita karena Dialah Tuhan yang menciptakan kita, agar kita bersyukur kepada Sang Pencipta yang telah menciptakan kita, menciptakan semua sebab untuk kemaslahatan kita. Ya. Semuanya sebab untuk kemaslahatan di dunia ini Allah ciptakan. Dari luar maupun dari dalam diri kita. Dari luar Allah ciptakan segalanya untuk kita. Wasakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ardi minhu. Allah tundukkan untuk kalian semua yang terdapat di langit bahkan di bumi. Hujan untuk kita Allah turunkan. Subhanallah. Bumi untuk kita Allah ciptakan, Allah hamparkan. Hewan ternak untuk kita makan. Ya, berapa banyak jumlah hewan-hewan di lautan sana, ikan-ikan yang lezat-lezat cita rasanya. Itu bukan untuk jin. Jin tak makan ikan. Bukan untuk Nyi Roro Kidul. Tapi untuk kita. Ya, bukan untuk dedemit, mambang, macam-macam sebutan orang tentang nama penghuni, ya, penghuni lautan berupa jin. Bukan untuk jin, untuk kita. Subhanallah. Lautan yang luas untuk kita, ikan-ikannya. Hutan yang begitu besar, luas, dengan segala macam binatang-binatangnya untuk kita juga. Tumbuh-tumbuhan juga untuk kita. Semuanya untuk kita Allah ciptakan. Berbagai macam perhiasan dari dalam perut bumi juga untuk kita. Kekayaan dari dalam bumi juga untuk kita. Karena Allah yang mengatakan demikian, ya, Subhanahu wa ta'ala, maka syukuri itu semua. Kita hanya sekedar berjalan, ya, berikhtiar, semua Allah jamin. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan segala yang baik-baik yang kami telah rezekikan kepada kalian. Seluruh makanan tersebut Allah berezeki. Kadang-kadang kita lupa makan apel begitu nikmatnya apel, makan anggur begitu manisnya anggur. Ya, lupa kita. Seolah biasa saja. Padahal bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berproses menumbuhkan anggur. Setengah mati nanam anggur itu. Kadang udah ditanam bertahun-tahun tak tumbuh-tumbuh, tumbuh kecil-kecil asam-asam. Subhanallah, karena tak ada ilmu kita. Allah berikan kepada manusia ilmu pengetahuan, akhirnya tahulah dia begini cara membuatnya. Ya. Macam-macam jenis tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan. Ada yang akarnya tunggal, ada yang akarnya serabut. Ada tumbuh-tumbuhan, Allahu Akbar, yang kita makan itu buahnya nempel, ya, di atas pohonnya. Subhanallah. Ya, ada buah-buahan yang, ya, Allah tumbuhkan dalam tanah. Ya, luarnya tak nampak. Cobalah kita makan, ya, namanya kacang yang kita makan itu. Kacang tanah. Di mana buah kacang tanah itu? Dalam tanah. Nampak di luar seolah-olah hanya pohon-pohon kecil bagaikan ilalang. Ternyata dalamnya ada apa? Tanah, kacang tanah. Subhanallah. Lihat pula ubi yang tiap hari kita makan. Ya, keladi ada yang tumbuh dalam tanah, ada yang tumbuh di atas tanah. Sebagaimana semangka. Coba semangka dalam tanah. Payah kita carinya. Ada semangka di atas tanah, ada buah-buahan yang menjalar. Dia tak bisa hidup kecuali menjalar. Kita buatkan baginya, ya, penyangga-penyangga, ya, seperti anggur, seperti macam-macam bentuknya. Ya. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk kita. Dia pemberi rezeki kepada kita. Syukuri, makan yang baik-baik. Sebagian orang mengharamkan bagian yang baik-baik. Sebagian ahli ibadah, kaum sufi, tak mau makan daging.
Karena katanya daging akan menguatkan syahwat. Ya, tak mau dia menyentuh daging. Ya, apa yang dimakannya? Pokoknya tidak daging. Sebagaimana juga ahli ibadah orang Nasara dan agama-agama lainnya. Ya, mereka tak mau makan makanan dari binatang-binatang. Ya, yang berdarah. Sementara itu semua baik-baik Allah halalkan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semua yang nikmat-nikmat dimakan Nabi. Tak ada namanya vegetarian tuh. Ya, makan hanya yang hijau-hijau. Semua kita makan. Tak ada Nabi vegetarian. Dihidangkan daging yang lezat, dia makan, dihantam. Ya, ikan kita makan. Semua kita makan. Selama dia baik-baik, min thayyibati ma razaqnakum, makan dia. Ya. Sebagai rezeki untuk kita. Washkurullah, washkuru lillah. Tapi bersyukurlah kepada Allah dengan karunia-Nya yang banyak itu. Bagaimana cara bersyukur kepadanya? Pertama, yakini itu nikmat semua datang daripada Dia, bukan karena ilmu kita. Kenapa kau kaya raya? Kau tengoklah. Ya, kau tengok itu namaku, profesor, doktor, fulan, macam-macam. Ini karena ini aku kaya. Banyak doktor kiri-kiri. Miskin-miskin. Bukan karena doktormu itu kau kaya. Banyak orang tak sampai S3, S1 pun tak tamat. Tak tamat mengaji. Kaya raya dia. Subhanallah. Washkuru lillah. Bersyukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian mengaku hanya kepadanya saja beribadah. Syukuri nikmat Allah. Kenapa? Dia pemberi rezeki kalian. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidaklah nikmat yang kalian dapatkan kecuali semuanya dari Allah Jalla wa Ala. Naam. Allah berfirman ketika Allah melarang manusia, melarang kita untuk membunuh anak-anak kita karena takut kefakiran. Ya, jangan takut fakir. Jangan takut punya anak. Jangan takut beranak. Anak-anak itu semuanya aku yang tanggung, bukan kalian. Ya. Bukanlah kejayaan ditentukan dengan sedikitnya anak. Banyak orang yang anaknya banyak, lebih kaya dia. Lebih luas rezekinya. Ada juga aku tengok tuh Ustaz, banyak anaknya tak bersekolah. Ya. Anaknya rapat-rapat. Pakaiannya pun compang-camping. Itu bukan salahnya pada Allah Jalla wa Ala. Subhanallah, bukan. Tapi kadang-kadang salah kepada makhluk. Kenapa? Berprasangka buruk kepada Allah Jalla wa Ala. Kurang imannya dengan Allah pemberi rezeki, kurang ketergantungannya kepada Allah pemberi rezeki. Bergantung kepada makhluk, akhirnya murat-marit. Kalau dia bergantung dengan tali Allah yang kuat, tak seperti itu. Ya. Tengok Ustaz, banyak anaknya SPP pun tak bayar berbulan-bulan. Ada yang salah dalam dirinya. Ya. Banyak juga orang yang punya anak, alhamdulillah lancar SPP-nya. Dia tinggal perbaiki sikap kita terhadap Allah SWT. Nabi kita mengajarkan kepada kita berprasangka baik kepada Allah. Kata Rasulullah, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu ada pada prasangka hamba-hambaku padaku. Kalau kita berprasangka, jangan khawatir. Banyak anak, banyak rezeki, banyaklah itu. InsyaAllah tabaraka ta'ala. Ya. Pokoknya yakin kepada Allah SWT. Ustaz, cemana mau kawin dua? Satu pun dah setengah mati. Dah hampir babak belur dah. Gimana dua? Karam loh Ustaz. Di mana yang salah? Husnudzan kepada Allah SWT yang kurang. Banyak orang berserak istrinya. Rezeki melimpah ruah Allah berikan kepadanya. Allahu Akbar. Enggak nyurantum nih ya. Hanya menjelaskan saja keyakinan kepada Allah SWT. Kata Allah, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin." Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut fakir, takut miskin. Ketahuan hamil, nangis.
Orang tersenyum senang, dia nangis. Ya Allah, baru aja keluar, mau keluar lagi satu nih. Sebagian orang pergi, mumpung masih kecil, belum besar janin, tolong gugurkan Pak Dokter, hukumnya haram. Kenapa digugurkan? Wah, bahaya ini. Ini aja sudah payah memberi nafkah, memberi rezekinya. Gimana lahir lagi yang kedua ini, yang ketiga, yang keempat. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tak memberi rezeki. Kata Allah, jangankan bunuh anak-anak kalian karena takut fakir, miskin. Dikembangkan di negeri-negeri orang-orang kufar, program keluarga berencana, 2 anak cukup. Subhanallah. Menyelisihi kaidah agama. Ya, tazawwaju, kata Rasulullah SAW, al-waluda al-wadud, tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahi perempuan yang cintanya kuat kepada suaminya, yang kuat beranak, al-walud, subur. Ya, Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang perintahkan, fa inni mukatsirun bikumul umam. Aku akan begitu senang dengan jumlah umatku yang banyak. Allahu Akbar. Ya. Jangan khawatir. Jangan bunuh mereka min imlaq, karena takut fakir. Kenapa? Nahnu narzuquhum wa iyyakum, karena kami menjamin rezeki mereka, kami yang memberi rezeki mereka. Kalian pun kami yang menjamin rezeki. Mengapa takut? Beranak pinalah, perbanyaklah anak. Jangan khawatir. Nah, dalam nama Allah Ar-Raziqur Razzaq, dialah pemberi rezeki yang terus-menerus memberikan rezeki tak putus. Ya, Allah suruh kita untuk senantiasa takwa dengan segala macam apa-apa yang Dia perintahkan. Takwa, kerjakan perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya. Tak usah khawatir, jika takwa ada padamu, maka di sana akan ada rezekimu, jalan keluarmu daripada segala macam kesulitan hidup, kesempitan hidup. Di takwa itu ada kunci kuberikan. Tak perlu khawatir, Tuhanmu Maha Kaya. Yang penting kau bertakwa, rezekimu tak akan putus, akan diberikan jalan keluar dari segala macam penderitaan kesempitan hidupmu. Allah berfirman, ya, fi bayani athari luzumi taqwa, efek daripada takwa hamba yang dia konsisten dengannya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar dari segala macam kesempitan hidupnya, penderitaan hidupnya, kekurangan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan dia rezeki dari arah-arah yang tak pernah dia duga. Takwa. Ya, subhanallah. Pernah suatu ketika saya berkunjung kepada kerabat salah satu tempat di Jawa. Dia datang kepada saya. Dia minta, "Mas," dia manggil saya Mas, "tolonglah berikan saya amalan supaya saya dapat kaya raya." Apa yang saya baca saya ulang-ulang supaya kaya raya? Wiridan apa yang saya baca? Saya bilang, ya, gampang itu Pak. Apa yang harus saya baca? Tak perlu dibaca, dipahami aja. Saya bilang, tak perlu digantung, tak perlu. Dipahami dengan benar, mudahlah hidup ya Anda. Apa itu? Ini ayat dalam surat ya At-Talaq ini. Ini ayat, kata orang, ayat 1000 dinar. Ya, akan membuahkan banyak rezeki. Ketika ayat ini digantung, kata orang, akan membuahkan 1000 dinar. Subhanallah. Bayangkan 20 dinar saja sama dengan 85 gram emas, itu 20 dinar. Ini berapa? 1000 dinar, berapa kilo itu? Ini ayat 1000 dinar. Banyak orang salah memahami, salah mengartikan. Diukirnya bagus-bagus ayat ini, jadikannya jimat, tempelnya di dinding-dindingnya. Berapa tempat saya datangi, rumah-rumah makan di negeri jiran. Tiap kali duduk rumah makan, di rumah makan, tak hilang ayat 1000 dinar. Di mana-mana ada ayat 1000 dinar. Duduk kita minum teh kopi, minum teh tarik, tengok ayat 1000 dinar. Makan prata ayat 1000 dinar. Subhanallah. Ya, sebagian toko-toko emas ayat 1000 dinar. Saya katakan ini ayat tak perlu kita ulang-ulangi. Ini ayat dipahami dengan benar. Saya jelaskan maknanya.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya jalan keluar daripada segala macam penderitaan hidupnya. Saya katakan takwa inilah sebab daripada Allah Subhanahu wa taala lapangkan hidup manusia, rezeki manusia. Takwa. Apa itu takwa? Kerjakan perintah-perintahnya, jauhi larang-larangnya. Subhanallah. Allah Jalla wa Ala menyebutkan tentang ganjaran atas keimanan yang kita pupuk, yang kita pegang, semakin hari semakin bertambah dengan ilmu yang kita pelajari, semakin bertambah ilmu, semakin bertambah iman. Semakin bertambah jugalah amal saleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kita apa buah iman dan apa buah amal saleh yang kita lakukan. Falladzina amanu wa 'amilus shalihat, maka sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagi orang-orang beriman, bagi orang beramal saleh, telah disiapkan bagi mereka maghfiratun, keampunan daripada Allah. Ini yang paling kita inginkan, ampunan daripada Allah atas dosa-dosa kita. Dan akan mengikut wa rizqun karim, rezeki yang baik di dunia maupun akhirat. Ini menunjukkan kepada kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan amal, inilah sebab ampunan dan sebab rezeki yang berkah di dunia maupun di akhirat. Kalau kita katakan rezeki belaka, banyak orang-orang kafir tak ada imannya tapi melimpah ruah rezekinya. Kita katakan itu sebagai azab baginya di dunia ini. Banyak orang kafir jadi budak-budak harta, tersiksa dengan kekayaannya, banyak. Semakin kaya semakin tersiksa. Kenapa? Banyak sekali yang harus ditunaikan, banyak sekali yang harus dilakukan. Sementara harta mereka tidaklah sebanyak yang Allah miliki. Semakin banyak hartanya, semakin banyak orang datang mengelilinginya. Subhanallah. Bagaikan manisan, begitulah orang berharta. Bagaikan madu yang didatangi semut-semut. Bagaikan gula yang datangi semut-semut. Ketika banyak orang datang, dia pun pusing. Subhanallah. Jika diberikan sebagian, yang diberikan menjilatnya, memujinya, segala macam, memujanya. Yang tak diberikan mencelanya. Subhanallah. Mengata-ngatainya, mengejeknya, dasar kaya pelit. Subhanallah. Kadang-kadang berapa banyak orang gara-gara kaya dibenci manusia. Banyak orang-orang kaya stres dengan kekayaannya. Karena kebiasaan orang semakin kaya semakin pelit. Kecuali orang-orang Allah rahmati. Kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, sungguh manusia benar-benar melampaui batas. Kapan? An ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya telah kaya. Maka jangan kaya-kaya kali.